Kapolres Mimika, Papua AKBP IGG Era Adinata membeberkan situasi terkini wilayah Mimika. Menurut Era, situasi Mimika kini sudah lebih aman dan banyak anggota KKB Papua yang menyerah, bahkan sejumlah faksi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen berhasil dihalau TNI Polri saat akan masuk ke wilayah Mimika. AKBP IGG Era Adinata menyebut sudah banyak anggota KKB Papua di wilayahnya yang kembali ke tengah masyarakat, untuk bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya membangun kehidupan dan masa depan yang lebih menjanjikan. Itu sudah banyak, tapi kami tidak bisa menyampaikannya secara terbuka, karena ini berkaitan dengan keamanan diri mereka dan keluarganya, kata AKBP IGG Era Adinata, dilansir dari Antara. Ia menyebut upaya merangkul dan mengajak warga yang sempat bergabung dengan KKB Papua kembali ke pangkuan NKRI menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak saja aparat TNI dan Polri, tetapi juga pemerintah daerah. Menurut Kapolres Mimika, dalam 1 tahun terakhir pergerakan KKB Papua di wilayah Mimika, terutama di distrik Tembagapura dan sekitarnya sudah semakin berkurang. Sejumlah faksi KKB Papua yang sebelumnya bergabung dan mendatangi wilayah distrik Tembagapura pada Februari tahun 2020, dipimpin oleh Lekagak Telenggen sudah kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Kelompok-kelompok itu disebut berasal dari wilayah Ilaga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Duga. Tahun lalu sekitar bulan Februari itu ada banyak kelompok KKB Papua yang datang ingin mengganggu Tembagapura, namun aparat berhasil melakukan pencegahan, sehingga mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Sudah hampir 1 tahun ini tidak ada lagi gangguan keamanan di Mimika, terutama di wilayah Tembagapura, kata AKBP Era Adinata. Meski begitu, katanya upaya deteksi dini terhadap pergerakan KKB yang ingin mengganggu keamanan di wilayah Mimika, khususnya Tembagapura yang merupakan kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia harus terus dilakukan. Kapolres Mimika meminta dukungan dari berbagai komponen masyarakat setempat untuk membantu memberikan informasi jika mengetahui adanya pergerakan KKB Papua yang ingin mengganggu situasi keamanan di wilayah Mimika. Komandan Brigade Infanteri 25 Jaya Keramo, 3 Kostrat Letkol In Arinovian Sampurno mengakui bahwa situasi keamanan di wilayah Mimika akhir-akhir ini semakin kondusif, sehingga warga setempat bisa beraktivitas dengan lancar tanpa rasa takut dan khawatir dengan adanya ancaman oleh KKB. Kita harapkan wilayah Mimika selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Kalau situasi daerah aman maka tentu masyarakat bisa membangun, semakin lebih maju dan sejahtera, kata Letkol Arinovian. Situasi berbeda justru dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Duga, Yahukimo dan lainnya yang hingga kini masih sering dilanda konflik, bahkan kasus kekerasan yang didalangi oleh kelompok separatis bersenjata. Sementara itu, aksi KKB Papua semakin meningkat di Kabupaten Puncak hingga Yahukimo. Irjen Matius D. Fahiri mengakui gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB terus meningkat. Hal tersebut diketahui setelah pihaknya mencatat perbandingan antara tahun 2020 dengan 2021 dalam rentang bulan Januari hingga Juni ini. Memang benar terjadi peningkatan kasus akibat gangguan KKB, yakni tercatat 33 kasus yang terjadi di 5 kabupaten, kata Kapolda Fahiri dikutip dari Antara. Adapun 5 kabupaten yang mengalami peningkatan gangguan oleh KKB Papua. Adapun berikut daftarnya. 1. Kabupaten Puncak 17 kasus. 2. Kabupaten Intan Jaya 9 kasus. 3. Kabupaten Mimika 2 kasus. 4. Kabupaten Yahukimo 2 kasus. 5. Pegunungan Bintang 2 kasus. Fahiri mengungkapkan gangguan keamanan yang dilakukan KKB Papua terbanyak yakni kasus penembakan. Dari kasus tersebut, mengakibatkan 23 orang meninggal termasuk 10 anggota TNI Polri dan 9 warga sipil. Sedangkan anggota KKB Papua yang tewas tercatat 4 orang, tutur Irjen Fahiri.
Fahiri mengatakan, pihaknya memprediksi akan terjadi kenaikan kasus dan menjadi ancaman kepada warga sipil. Karena itu, Fahiri mengingatkan kepada warga sipil untuk tetap waspada. Lebih lanjut, ketika ditanya tentang kasus penyalahgunaan senjata api, Kapolda Papua mengaku tercatat ada 10 kasus. Dari 10 kasus, 5 kasus diantaranya terjadi di Polres Jayapura. Sedangkan lainnya terjadi di Kabupaten Merauke, Nabire, Bovendigul dan Kabupaten Puncak Jaya.